kita ngomong tentang PWI dan Laskar Sabilillah. Betul apa betul? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang mau saya sampaikan, kenapa Gus Abbas, bukan saya ya. Dan saya ngomong begini bukan karena Gus Abbas ini kakak saya, bukan. Kenapa Gus Abbas ini membentuk PWI? Kenapa Gus Abbas membentuk Laskar Sabilillah? Pertama, ini karena sarannya para kiai sepuh. Kiai sepuh di hari ini sudah merasa prihatin melihat bagaimana dinamika sosial kehidupan orang, masyarakat di Indonesia, khususnya adalah masyarakat NU, di mana banyak terjadi pergeseran di kalangan masyarakat NU, terutama adalah pergeseran rasa kecintaannya. Wong NU sekian wisake sing diseneng ning kiai. Orang NU sudah banyak yang nggak cinta sama ulamanya. Contoh yang paling kecil gampang. Contoh yang paling kecil wong NU daripada seneng ning kiai lan ulama. Kalau ada acara istighosah atau solawatan di satu daerah, labelnya bisa Kerawang bersolawat, labelnya bisa umpama aparane Cilamaya bersolawat. Ketika yang hadir itu kiai kita, wong NU mlipati nanggep pica. Bahkan mohon maaf, organ yang katanya benteng penjaga ulama NU sendiri, yaitu Banser dan Ansor, ada Rois Surya Ranting diumbar melakukan, beli dikawal. Orang NU malah lebih ngawal orang yang nggak pernah punya jasa kepada NU. Orang NU malah lebih hormat kepada orang yang tidak pernah punya jasa kepada NU. Siapa? Klan Habib. Ngundang Habib Syekh wani sampai 30 juta. Betul apa betul? Betul apa betul? Kiainya dewek ning kampung mangan be angel diumbar aja maning 30 juta, 5.000 perak be ngundak-undak. Ku modele wong Cilamaya mengkononku. Ngaku boleh. Ngaku boleh. Ngaku wae. Padahal Habib punya jasa apa? Wis tak takone ki wong Cilamaya. Sing ngajari ente alif bata Habib Syekh tak yai ente kang ning kampung. Jawab. Jawab. Sing ngajari sembayang kiai ente ning kampung tak Habib Lutfi. Kampung. Habib Lutfi tak kiai kampung. Kampung. Sing ngajari ente kenal ning Gusti Allah. Habib Lutfi atau kiai ente yang di kampung. Kampung. Yang ngajarin ente bisa ibadah baik di hadapan Allah, Bahar Demit tak kiai kampung. Kampung. Bahar Demit tak kiai kampung. Ngapa ente ini demening kabik sing duwe apa-apa, sing pernah duwe jasa apa-apa, ning urip ente ngapa? Pertanyaan besar. Itu pertama, sehingga kiai dan ulama-ulama sepuh merasa prihatin. Kenapa bisa terjadi di dalam hal ini? Bahkan masyarakat NU saking senang ning kabik didawiri pada upaya gede-gede cak. Betul apa betul? Habib tekan dawir pai 1 juta 2 juta tempone musola eta juga muludan kongkon urunan boro-boro urunan tak beli keduman Medang nyewot pisan lah kirik ini bener apa bener? Bener apa bener? Fenomena itu terjadi di kalangan masyarakat NU, Pak. Sehingga kiai sepuh merasa prihatin. Gambaran yang kedua adalah bagaimana masyarakat sekarang sudah banyak yang tidak mau lagi memesantrenkan anaknya di pesantren-pesantren NU. Kalau untuk kelasnya pondok buntut pesantren nggak masalah. Pondok buntut pesantren nggak pernah kekurangan santri, Pak. Pondok buntut pesantren di hari ini saja santrinya sampai 17.950. Lirboyo pondoknya 14.550. Pondok Sarang ribuan, Loso ribuan. Tapi bagaimana?
dengan pondok-pondoknya santri yang alumni pondok pesantren NU yang sedang merintis di daerahnya, sama sekali tidak pernah dianggap, sama sekali tidak pernah disupport, sama sekali tidak pernah disinggung. Bahkan mereka dijadikan orang ketiga, orang keempat, orang kelima yang tidak harus dihormati. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Fenomena itu terjadi di kalangan orang NU. Yang kedua, Kiai Sepuh merasa prihatin dengan bagaimana kondisi orang NU tentang kecintaannya terhadap bangsa dan negara ini. Wong NU akeh sing dikenal Indonesia. Wong NU akeh sing diweruh hujai kiailan ulama NU tentang Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Indonesia bagi NU bukan hanya sekedar rumah hidup. Indonesia bagi kiai dan ulama NU bukan sekedar tempat untuk bernaung hidup. Duduk padung gong anggon turu karo mangane ente we duduk. Indonesia bagi kiai dan ulama NU adalah sebagai al-mu'ahadah al-wataniyah kang sifatnya syar'i, kang kudu terus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Aku zaman sekian wong NU sing beli nganggep kue sebagai hujakan penting, Pak. Mulanya apa wong NU sing melu ning FPI? Betul apa betul? Betul apa betul? Bola ini Kerawang, tapi coba lihat bagaimana di Ciamis. Lihat bagaimana di Tasik. Ake wong NU rasa FPI ku ake, Pak. Ngaku NU tapi lebih seneng ning Kabib. Kemplu jare kita. Bener apa bener? Bener apa bener? Bahkan yang lebih ironis lagi, hadirin sekalian, di Ciamis ada di satu kecamatan yang lucu, ada salah satu ketua MWCNU yang dalam ceramahnya membid'ahkan tahlilan, membid'ahkan tawassulan. Akibat daripada apa? Akibat daripada orang NU di hari ini terjadi banyak perubahan karena wong NU tidak pernah merapat ke kiainya, tidak pernah meminta nasihat ke kiainya. Yang kedua, akibat lemahnya pengurus NU di semua tingkatan di dalam merangkul dan mengayomi masyarakatnya. Seperti yang terjadi di hari ini, diakui tak beli, Pak. Kita ini harus prihatin dengan pengurus NU sekarang. Mereka itu menjadikan NU bukan lagi sebagai ladang perjuangan, tapi mereka menjadikan NU sebagai ladang cari penghidupan. Betul apa betul? Betul apa betul? Sehingga mulai tingkatan MWC, luru duitnya sing duit patungan. Tingkatan kabupaten luru duitnya ning bupati. Tingkatan Jawa Barat luru duitnya ning gubernur. Tingkatan PD luru duitnya ning kuota haji kang bermasalah yang sekarang dinyatakan oleh KPK sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia, dan itu melibatkan pengurus Nahdlatul Ulama. Bener apa bener? Ah, jadi keproki. Potongan meja ini keproki, seriusan lu. Ngerti tak beli. Balik pengajian ditakoni mau Kang Faris ngomong apa? Embut saja dipati jelas. Bener apa bener? Indonesia dijadikan oleh NU sebagai al-mu'ahadah al-wataniyah. Ini bersifat syar'i. Ini bersifat syar'i. Tapi justru di hari ini ada orang NU sendiri yang menyatakan kalau Pancasila perkara yang tidak sah untuk kita ikuti. Bahwa Pancasila bukan sesuatu yang harus kita perjuangkan dan boleh kita ingkari. Dan itu yang menyatakan adalah orang yang duduk di dalam tatanan pengurus besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi kita ini dua pengurus PBNU sing anti Pancasila, Pak. Udah percaya saja. Bisa takon aku akeh, padahal model makanan ditakone beli.
Berdasarkan keprihatinan para kiai sepuh inilah akhirnya kiai sepuh menyatakan bahwa di sini harus diterjunkan sosok orang yang memiliki mentalitas pewaris dari kakeknya sebagai pejuang NU. Ditemukan pewaris dari Mbah Abbas Pondok Buntut Pesantren. Para kiai sepuh meminta Gus Abbas untuk membentuk satu organ penyelamatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, khususnya di tingkatan kultur masyarakat Nahdlatul Ulama. Maka terbentuklah PW. Maka saya ngomong lamun anak uang sing ngomong banser karo ansor dilarang ikut PWI, goblok. Goblok. Maka bergabungnya sampean-sampean ke PWI dan Laskar Sabilillah tujuannya adalah menegakkan dakwah para kiai dan para ulama Nahdlatul, menyelamatkan masyarakat Nahdlatul Ulama. Penting, Pak. Hal ini kalau kita tarik lebih jauh ke atas, hadirin sekalian, mohon maaf, saya pernah diperintah untuk mengadakan penelitian radikalisme Islam transnasional di 4 negara selama 2 tahun sampai ke Tel Aviv, Pak. Setelah saya pikir dan saya kaji, ternyata ini memiliki korelasi dan kaitan dengan bagaimana caranya orang Yahudi menghancurkan Islam di Indonesia. Bahwa yang perlu kita pahami, orang Yahudi itu gak seperti orang Kristen. Kalau orang Kristen itu mengenin orang Islam masuk ke Kristen. Kalau orang Yahudi nggak begitu. Orang Yahudi malah nggak mau orang Islam ini masuk Yahudi, nggak mau. Orang Yahudi targetnya bagaimana manusia ini atau orang ini agamanya apapun tapi dia ikut aturan saya, nurut ke saya. Itu caranya orang Yahudi. Beda dengan caranya orang Kristen. Dan saya temukan satu kesimpulan bahwa Yahudi ingin merusak Islam di Indonesia, caranya cuma satu, apa? Rusak NU. Kalau NU rusak, maka Islam di Indonesia dengan sendirinya akan rusak dan hancur. Bagaimana cara merusak NU? Orang Yahudi tahu basisnya NU, 1 pesantren, 2 madrasah, 3 majelis taklim. Pimpinannya siapa namanya? Kiai dan ulama. Maka kata orang Yahudi, untuk menghancurkan Islam di Indonesia, cara yang pertama, hancurkan NU. Untuk menghancurkan NU, caranya 1, jauhkan masyarakat dari kiai dan ulama NU-nya. Jauhkan masyarakat dari kiai dan ulama pesantrennya. Jauhkan masyarakat dari kiai dan ulama majelis taklim NU-nya. Biar apa? Biar masyarakat Indonesia goblok dengan agamanya, tidak terbina oleh kiai dan ulama NU-nya, tidak kenal dengan NU-nya. Kalau sudah begitu, gampang dikendalikannya. Apa melotot? Susah melotot, Pak, biasa banget. Ya maklumi basic, Pak, kula ya ngaji durung dipaimangan mengkene nih. Yang mau kula teka panitia gedang bulu. Dasar mau sing buntet di gruduki beni mudanya. Tapi akis di kempong. Anak gedang karo bulu, bismillah tak sikat. Alhamdulillah wajar. Kalau masyarakatnya sudah jauh dari kiai dan ulama NU-nya, jauh dari pesantren NU-nya, jauh dari majelis taklim NU-nya, masuk cara yang kedua. Apa? 1, perbanyak aliran sesat di Indonesia.
Awal reformasi kita tahu banyak aliran yang gak karu-karuan di Indonesia. Betul apa betul? Di saat kiai dan ulama NU dilecehkan di Indonesia banyak aliran-aliran sesat muncul. Banyak orang ngaku jadi nabi, Pak. Di Slosari tukang bakso ngaku jadi nabi, namanya Tukimin, Kiai. Kata saya ngomong masa nabi namanya Tukimin, yang gak enak. Di sholawatannya juga nggak enak. Ya iya, masa tadi sambil dibacain gendang, oh shollu ala tukimin, yang nggak enak. Na'udzubillah min. Orang Yahudi menghitung gagal. Pak Bu, yang membuat aliran sesat di Indonesia itu ada yang mendanai. Yang mendanai siapa? LSM-nya Yahudi yang markasnya di Melbourne, Australia. Sampai tahu Ahmad Musaddiq atau Ahmad Musaddiq yang aku jadi nabi itu didanai dapat berapa? 100 miliar. Lia Eden, saya ngomong Lia Eda itu suruh ngaku jadi malaikat Jibril dapat 125 miliar. Orang Yahudi menganggap gagal. Kenapa? Nabi pada tobat kabeh. Ahmad Musaddiq tobat. Sing durung tobat Lia Edan meca kurang ajar li. Wadon-wadon ngaku dadi malaikat Jibril, masa malaikat Jibril nganggo kutang jari kita nih. Merasa gagal, berbalik arah. Bagaimana caranya? Caranya rusak Islam di Indonesia, rusak NU dengan menggunakan orang Islam itu sendiri. Lalu siapa yang mereka pakai? Mereka siapa yang mereka gunakan untuk merusak Islam, untuk merusak NU di Indonesia? Ini kalau meruntut sejarahnya panjang Pak dari awal. Saya ambil singkatnya saja. Mereka ngambil salah satu klan yang masif menuru atau mengaku turunannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengaku apa? Mereka menggunakan orang yang masif mengaku turunannya Kanjeng Nabi. Dan itu dibeli sama orang Indonesia. Ini kalau ditarik dari sejarah awalnya, ini orang dan klan ini pernah dipakai sama penjajah Belanda untuk merusak pengaruh kiai dan ulama Indonesia. Melalui misinya Snok Gurgrunye, seorang orientalis yang berpura-pura masuk Islam, lalu diutus untuk ke Mekah belajar agama Islam, sampai Snok Gurgrunye ini hafal Al-Quran. Dia pulang lalu diutus ke Indonesia, datang pertama ke Aceh dengan nama samaran Abdul Ghaffar. Lalu kemudian dia mengadakan penelitian di Indonesia. Setelah menghancurkan Aceh, lalu dia pergi ke Jawa, dipanggil sama gubernur Hindia Belanda, ditanya apa sarannya untuk merusak pengaruh kiai-kiai di Indonesia. Kata Snok Gurgrunye, orang Indonesia ini paling senang dengan orang yang berwajah Arab, pakainya gamis, pakai udeng-udeng, ari dehen curut Melayu kabeh. Ngaku putune Kanjeng Nabi, siapa? Wong Arab. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda mendatangkan klan yang masif mengaku turunannya Kanjeng Nabi dari Yaman, yang klan itu sekarang dinamakan dengan klan Ba'alwi. Itu dihitung efektif oleh orang Yahudi. Belanda kalah hanya secara politis, maka orang Yahudi tidak mau mengulangi kekalahan Belanda. Akhirnya klan itu digunakan kembali oleh orang Yahudi di hari ini, dan pengaruhnya kuat. Bukti pengaruh kuat di Indonesia terjadi Arabisasi, Pak. Betul apa betul? Kerasa beli kerasa, wong Indonesia ari ngomong beli campuran nganggo bahasa Arab, ngerasa beli gaya, Cak. Anak antum gabal gabul gabal gabul gabal gabul. Saya tanya, ente li ngomong mengkonon ngapa? Bahasa Arab itu afdol, Gus. Iya, tapi yang Qur'ani. Kalau ada orang meninggal ucapkan innalillahi. Kalau mendapatkan rezeki ucapkan alhamdulillah. Kalau mendapatkan bahaya atau belai di jalan, kita ucapkan astagfir. Itu yang Quran yang afdol. Dari anak antum gabal gabul di bahasa congorira jadi kita.
Betul apa betul? Betul apa betul? Apa ngomong dicampur bahasa Arab, merasa beli gaya Cak. Kalau saya ini nggak bisa bahasa Arab Amiyah, saya bisanya bahasa Arab Pusat Yai. Karena memang saya ini nggak pernah belajar bahasa Arab Amiyah, belajar bahasa Arabnya bahasa Arab Pusat sesuai nahwu sorof. Maka ketika saya haji keempat, ceritanya saya lagi ngopi di warung kopi. Di warung kopi Mekah sana, saya lagi nuang kopi, luwak kopi. Saya lagi nuang kopi, luwak kopi. Orang Arab masuk nanya, malkah huwa ya haji? Ini kopi apa haji? Kita lu jawabnya keder Cak. Kopi luwak nih bahasa Arab apa? Akhirnya tak jawab, lam afham, lakin hadhil kahwa allati takhruju min silitil luwaqi. Ya kata saya beli luca sing penting sing jelas kopi kiri kopi sing metu sing silite luwak. Cari bature kita sing ngiringan ngomong Gus deh. Hari kapal api bahasa Arab apa Gus? Safinatun nar jari itu. Anggur-anggur orang Indonesia lu seneng nganggo gamis. Bener apa bener? Bener apa bener? Ya saya nggak ngelarang orang pakai gamis. Orang pakai gamis boleh-boleh aja, tapi jangan jadi ukuran keimanan. Betul apa betul? Jangan kemudian mentang-mentang pakai gamis diarani turunannya Kanjeng Nabi. Ya, tuh kita ngelarang wong nganggo gamis. Kakang kita pegang bapas lah Gus Babas, Gus Abbas kan nganggo gamis, Le. Saya pernah ditanya sama orang, Gus pakai gamis Gus biar kayak Gus Abbas. Jadi saya kan beli gamis Pak. Saya beli gamis warna hitam. Begitu saya coba, saya ngacak, pikir-pikir saya kayak Batman begini. Enggak deh ya, saya mah santri nganggo sarung bae. Mother paling enak nganggo sarung Bu. Bener apa bener? Mulane ngapa kiai iki lemu-lemu? Karena gampang gaul istrine kali silak celep waras. Bareng nganggo celana kedua kesuwen. Bener apa bener? Makanya saya ngaji sampai Hongkong kiai saya pakai sarung. Maka kata PCINU Hongkong bilang begini, paling gampang itu jemput Gus Faris. Kenapa? Karena segini luasnya bandara Hongkong, sing nganggo sarung mung Gus Faris bae. Betul. Ini Pak, Arabisasi di Indonesia nggak bener Pak. Wong Kerawang dudu wong Arab. Wong Kerawang bukan orang Arab. Jadi nggak usah Arab-Araban. Leluhur kita para wali songo mengajarkan kita untuk mencintai budaya kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau mau berbahasa Arab yang Qur'ani. Pak Sunan Kalijogo seorang waliullah, alimnya luar biasa. Orang Kerawang apalagi orang Cilamaya ini muridnya Sunan Kalijogo semua. Saya meriset sejarahnya perjuangan Cirebon itu tidak 3 tahun dengan Dr. Afan Syafari Hasim, ahli filologi. Sunan Kalijogo waktu mondok ke Sunan Gunung Jati ini kondisinya sudah alim karena beliau murid dari Sunan Bonang. Makanya ketika mondok di Sunan Gunung Jati nggak suruh ngaji di depan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ngajarin Sunan Kalijogo suruh berdakwah. Sudah kamu sana dakwah saja. Daerah dakwahnya Sunan Gunung Jati mana? Subang, Kerawang, Bekasi. Jadi orang Kerawang itu muridnya Sunan Kalijogo semua. Dalam seneng ini kabib-kabib kencelu goblok gara ente. Sunan Kalijogo nih Pak. Sunan Kalijogo itu orang waliullah, alimnya luar biasa. Beliau ini tercatat dalam manuskrip menguasai 7 bahasa. 7 bahasa. Tapi beliau membuat suluk syair nasihat agama kepada kita. Saya tanya, pakai bahasa Inggris apa pakai bahasa Jawa?
Pakai bahasa Inggris apa pakai bahasa Jawa? Pakai bahasa Arab apa pakai Jawa? Pakai bahasa Jawa. Jangankan Inggris, Arab aja enggak, pakainya bahasa Jawa. Lir ilir lir tandure wong ta ijo royo-royo tasenggo penganten cah angon cah penekno lunyo-lunyo kanggo mbasu dodotiro. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Syair itu ternyata Sunan Kalijaga terinspirasi dari dawuhnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Shahibul Hikam yang menyatakan kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Syairnya sufi, Pak. Nasihat yang sangat luar biasa, mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bergantung kepada kekuasaan Allah dan mengajarkan kita untuk menjadi hamba yang betul-betul menghamba tanpa merebut haknya Allah. Luar biasa hebatnya, pakai bahasa Jawa. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu murid dari seorang mufti yang ada di Kesultanan Samudra Pasai. Beliau ke Samudra Pasai menemani Sunan Giri ketika menemui abahnya ke sana. Beliau belajar di Samudra Pasai lama, pulang-pulang Sunan Bonang menguasai 10 bahasa. Beliau bikin syair nasihat dengan seni bonangnya. Saya tanya, pakai bahasa Cina apa pakai bahasa Jawa? Pakai bahasa Arab apa pakai bahasa Jawa? Jawa. Syairnya beliau itu adalah padang wulan padange kaya rino rembulane sing awe-awe. Nggih napa nggih? Syair itu mengajarkan kita untuk mawas diri sebagai manusia, untuk tidak pernah lepas dari keimanannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Sunan Bonang menguasai 10 bahasa, Sunan Kalijaga menguasai 7 bahasa. Beliau tidak pernah menggunakan bahasa Arab untuk menyebarkan dakwahnya, malah memakai bahasa Jawa. Artinya beliau mengajarkan kepada kita bahwa jadilah orang Jawa yang Jawani, jadilah orang Indonesia yang mengindonesiai, jangan jadi orang Indonesia yang Yamani atau Ngarabi. Salah itu. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini pengaruhnya sampai sama tim hadroh, Kiai. Pengaruhnya sama tim hadroh. Tim hadroh ini hati-hati, malah ini tim hadroh. Nyanyi salah sakit depan saya kaplokin satu-satu. Tim hadroh hati-hati. Saya kerap kali menemui tim hadroh itu baca syairnya ngaco. Saya pernah ngaji di Pemalang. Sebelum pengajian ada tim hadrohnya, yang mimpin hadrohnya Kabib. Kabib. Dia nyanyinya apa? Marartu ala diyar diyar layla ugabbilu zal jidara wa mahbud diyar syagafna qalbi walakin hubbu man sakanad diyar. Si Kabib lu nangis. Kabibnya itu nangis, tak takonin kita. Raini nangis siapa? Kamu tuh nangisin apa? Dia bilang, inget Rasulullah Gus. Inget Rasulullah, pala lu peang. Kalau mau inget Rasulullah, jangan bawa syair itu. Sebab syair itu bukan madhur Rasul,
syair itu bukan Maulid Barzanji, syair itu bukan Maulid Dibai, syair itu bukan burdah, tapi syair itu adalah syairnya Kais untuk pacarnya yang namanya Laila. Marartu ala diyar, saya berjalan melewati perkampungan, lalu lihat di pojok sana ada rumahnya Laila. Lalu kuhadapkan dada ini ke rumah itu, seraya hatiku bergemuruh karena cinta. Lalu orang menyangka kalau aku mencintai rumahnya, padahal sesungguhnya aku bukan mencintai rumahnya, tetapi aku mencintai orang yang berada di dalam rumahnya. Ngomongnya kelingan Kanjeng Nabi, goblok jare kita. Mulane hari Arab baca raine bae. Ada lagi, lucu lagi. Saya di Subang ya ini. Hadronnya nyanyi begini, yang mimpin Habib lagi nih, Habib goblok. Habib goblok, Habib goblok. Dia nyanyi. Apa? Nyanyinya gini. Ya wabur ulih rayah alafin. Sallu ala Nabi. Muki bini bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim alaih. Ya wabur ulih rayah alafin. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaih. Nabur melatih. Tak stop nih kita, stop. Kamu tahu nggak syair itu syair apa? Itu syair hijrahnya Kanjeng Nabi, Gus. Syair hijrah Kanjeng Nabi, pala lupa. Kamu tahu nggak syair itu syair apa? Nggak tahu, Gus. Itu syair lagu bocah cilik ning Mesir. Ya wabur ulih rayah alafin. Ya wabur he sepur kereta. Ulih rayah alafin. Kamu mau pergi kemana? Sama dengan lagunya Joshua penyanyi cilik bengen, naik kereta api, tut tut tut. Selalu ala Nabi, kucing dan gemuyu. Kabib goblok, beli dua ilmu, nyair paduan baik, ditukuk, nih ente gak wong NU, sing luwih parah, ente luwih nganggep kabib goblok, luwih alim ketimbang kiai ente. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi yang lebih bahaya lagi. Ini saya ngaji di daerah Batang. Yang mimpin Habib lagi nih dari Pekalongan. Lagunya apa? Dia lagunya bawain lagunya Fairuz. Judulnya Salim li alaih, Salim halu ya alaih. Sallu ala Nabi. Itu terpaksa saya gebrak mejanya sambil saya bilang stop. Karena ini syair berbahaya. Saya gebrak, stop. Dia bilang, kenapa Gus? Kenapa? Ente tahu nggak syair itu syair siapa? Itu syairnya Fairuz, penyanyi gereja. Itu lagu muji Yesus. Salim li alaih, salim haluya, asluhu haleluya alaih. Diwaca ning hadroh sing ngomongnya majlis sholawatan. Amun duduk goblok, lamun duduk tolol, lamun duduk kencelu, apa arane? Jawab. Apa lagi? Kalau cari referensi ilmu ke kiai, ajarin kapib, goblok Pak. Betul. Kabib sih ngomongnya paling alim, mengucap hadis salah. Kalau salah sekedar i'rabnya mungkin sabkul lisan, ya kan? Sabkul lisan kan sepisan, ari dulang pirang-pirang ya goblok. Bareng salah ning tarkibe, man ro'a dibaca man ro'a itu, ki maknane priben tarkibe dadi apa? Sing ahli nahwu mek eder. Toli wong NU itu pada percaya wae. Ana sing kaya ente nih ngomong wali dasira dari kita. Wali kempluk. Siapa sing arepan protes lo? Kita sing ngomong. Wong NU jebi kudu mengkono kan. Siapa nih kerawang sing luwih NU ketimbang kita? Ayo ngacung. Siapa di sini yang merasa lebih NU dari saya? Saya cucu Mbak Abbas, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Saya cucu Mbak Abbas, pejuang 10 November 45.
menjunjung nama baik NU, menjunjung nama baik santri, menjunjung nama baik pesantren, menjunjung nama baik Indonesia. Kikotoneca, siapa sing rasa paling NU ini? Ayo NU antara kita. Wani-wani ngelarang PWI apa ngelarang ansor, lo di melu ning PWI. Hak apa yang NU? Ayo siapa yang mau lebih NU-an daripada saya? Bukan saya sombong, tapi di pelajaran buat orang Kerawang. Pelajaran buat orang Kerawang. Kamu bisa aja jadi pengurus NU tingkat MW, CBE. Dia kena aku bilang balik tengeling dari kita. Betul. Malam ini saya dengan Kiai Ema ini sama-sama punya nasib yang sama. Ya Kiai, nasibnya saya dengan Kiai Ema ini sama. Orang yang dibuang dari kepengurusan NU. Ya kenapa? Karena beliau ngelawan terus, sama saya juga ngelawan terus. Akhirnya ini bocah ngelawan baik, belum temen, akhirnya bisa menang. Tapi saya yang lawan, Kang Ema yang lawan, Kiai Ema yang lawan, bukan untuk melawan, sejatinya untuk memberesi, meluruskan NU. Itulah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama. Bahwa Yahudi melalui organisasi Zionisnya menginginkan Indonesia seperti Palestina dalam konteks pengendalian negara dan masyarakatnya. Maka cara yang dipakai Yahudi untuk merusak Palestina sama dengan cara Yahudi yang dipakai untuk merusak Islam di Indonesia. Cara yang dipakai pertama, belokkan sejarahnya. Saya pernah ngobrol dengan 3 aktivis Palestina, kayak pemuda, dan itu aktivis organisasi pemuda yang di Palestina dihitung paling besar dan paling masif mengadakan perlawanan kepada orang Israel. Saya tanya, siapa pendiri negara kamu? Nggak ada yang tahu. Siapa pahlawan negara kamu? Tidak ada yang tahu. Akibat dari apa? Akibat dari masifnya orang Yahudi membelokkan sejarah dari waktu dulu sampai sekarang, sampai di hari ini. Cucu-cucunya orang pejuang zaman dahulu di Palestina tidak mengenal kalau kakeknya adalah pejuang negaranya. Palestina itu dulu negara dengan mayoritas Muslim, Pak. Orang Yahudi itu nggak punya negara. Zamannya Nabi Musa hidup di Mesir, diusir. Lalu kemudian dia hidup di Libanon, diusir. Sampai kemudian akhir sejarahnya hidup di Eropa, di Jerman, diburu sama Nazi. Lalu dia nyanggrok di Palestina. Orang Palestina Islam di sana orangnya bagus-bagus. Ada orang numpang hidup itu dibiarkan. Akhirnya orang Yahudi ngerasa nyaman memanggil teman-temannya yang di luar, yang berpencar-pencar untuk kumpul di Palestina. Karena di sini orang Islamnya nggak rewel, udah hidup di sini saja enak. Akhirnya mereka hidup di Palestina semakin banyak, sampai akhirnya setelah banyak dia memiliki rencana jalan Allah merebut Palestina dari tangan orang Palestina. Bagaimana caranya? Selalu selewengkan sejarahnya. Akibatnya di hari ini cucu dari orang Palestina sendiri tidak pernah kenal dengan kakek pejuangnya dan pahlawan dan siapa yang mendirikan Palestina, tidak kenal. Di Indonesia terjadi nggak? Di Indonesia terjadi nggak? Ngomong yang keras. Di Indonesia terjadi nggak? Terjadi nggak? Terjadi, Pak. Upaya pertama adalah menyamarkan sejarah dari hal-hal yang bersifat simbol di negara kita. Ada Habib yang mengatakan bendera merah putih gaweane Kabib Kuitang. Jadi kita kiri begini. Nah, loro dingin. Ya kiri ning sebon lu kandangnya ini cakeme manusia. Manusia mengketitik kiri nyoglo.
Mereka mengatakan bendera merah putih karangannya Habib Kuitang. Bohong. Tidak ada dalam manuskripnya. Ketika saya ngobrol dengan Profesor Anhar Gonggong, ahli sejarah, beliau mengatakan tidak ada sejarahnya. Merah putih diciptakan Habib itu tidak ada. Atau Soekarno sowan ke Kuitang meminta restu, nggak ada. Nggak ada. Habib nggak ada jasanya tentang merah putih. Merah putih diciptakan oleh para founding father, pahlawan, pendiri negara kesatuan Republik Indonesia. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya dari bendera simbol kekuasaannya kerajaan Mojopahit. Mojopahit dulu sebagai kerajaan besar, wilayah kekuasaannya sampai Champa Vietnam, punya dua bendera. Bendera yang pertama adalah bendera kerajaan, bendera yang kedua adalah bendera simbol kekuasaan, warnanya merah putih, artinya keberanian dan kesucian. Itu diadopsi oleh para pahlawan melalui restu para kiai dan ulama. Bahkan ada yang menceritakan untuk menentukan bendera merah putih menjadi bendera kebesaran negara kesatuan Republik Indonesia, Soekarno meminta kepada 51 para kiai untuk beristikharah dan hasilnya bagus semua. Akhirnya bendera merah putih ditetapkan sebagai bendera kebesaran simbol persatuan negara kesatuan Republik Indo. Duduk karangannya Habib wong Kerawang, dua anak Habib. Anak kiai bring ngene, apa ngerasa pinter kiai aja percaya nih dibodohi mengkonon. Kiai ku pinter, kiai ku alim, percaya dibodoh mengkonon, goblok maning kowe kiai. Ya gelem